Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Baharudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya saya bisa menuntaskan tugas UTS sampai detik ini. Salat serta salam semoga selalu kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mohi Puryanto, NPM 20111000089. Di sini saya akan membawakan tentang peta rasionalitas dan perkembangan ilmu IPS di sekolah. Yang pertama, sejarah awal munculnya social studies. Sejarah awal munculnya social studies. Pertama kali social studies dimasukkan secara resmi ke dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby, tepatnya di Inggris, pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri abad ke-18 yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. B. Perkembangan social studies di Indonesia. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dunia persekolahan di Indonesia pada tahun 1972 sampai dengan 1973 yang diuji cobakan dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau disebut dengan PSSP IKIP Bandung. C. Pengertian social studies. Social studies dapat diartikan dengan penelaahan atau kajian tentang masyarakat. Dalam mengkaji masyarakat dapat dilakukan dari berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui pengarahan sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS. D. Ruang lingkup social studies. Di antaranya, pertama, substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat atau aspek teoritis. Kedua, gejala, masalah dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat, aspek praktis. E. Tujuan social studies. Yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisa, dan menyusun alternatif pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, materi kedua ialah hakikat, tujuan, ruang lingkup, dan sejarah, serta pengembangan IPS di Indonesia, juga hubungan dengan disiplin ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan antara IPS dan geografi. IPS mengambil dari geografi yang terkait dengan bumi, garis lintang, garis bujur, arah, jarak, lokasi ruang, kondisi ruang, serta lingkungan, sumber daya alam, serta interaksi antar bangsa dan manusia dengan lingkungan. Yang selanjutnya, hubungan IPS dan ekonomi. IPS mengambil materi ekonomi terkait dengan usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dan gejala-gejala serta hubungan yang timbul dari usaha tersebut. Hubungan IPS dan ilmu politik. IPS mengambil ilmu politik yang membahas usaha manusia mengorganisasikan kekuasaan dalam mengatur manusia serta menyelenggarakan kepentingan rakyat dan bangsa. Hubungan IPS dan ilmu sejarah. IPS mengambil materi ilmu sejarah yang terkait dengan cara hidup manusia dilihat dari kurun waktu masa lalu.
Selanjutnya hubungan IPS dan antropologi. IPS mengambil antropologi yang terkait dengan kajian hasil budidaya manusia dalam menjaga eksistensinya dan usaha meningkatkan kehidupan baik aspek lahiriah maupun batiniah. Selanjutnya hubungan IPS dan sosiologi. IPS mengambil materi sosiologi yang mempelajari masyarakat secara umum dan hubungan antar individu serta masyarakat tersebut. Dan yang selanjutnya hubungan IPS dengan psikologi sosial. IPS mengambil materi psikologi sosial terkait dengan mempelajari perilaku individu, kelompok, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pengetahuan, pemikiran, tanggapan, dan psikolasi. Pembahasan selanjutnya ini persamaan IPS sebagai ilmu sosial. Menurut Edgar B. Wesley, persamaan antara social studies dengan social science terletak pada sasaran yang diselidiki, yaitu manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya membahas masalah yang timbul akibat hubungan manusia. Dengan kata lain, keduanya mempelajari masyarakat manusia. Selanjutnya, perbedaan IPS dengan ilmu sosial. Perbedaan penting antara ilmu-ilmu sosial dan dengan pengetahuan sosial terletak pada tujuan masing-masing. Ilmu sosial bertujuan memajukan dan mengembangkan konsep dan generalisasi melalui penelitian ilmiah dengan melakukan hipotesis. Sementara itu, tujuan ilmu pengetahuan sosial bersifat pendidikan, bukan penemuan teori ilmu sosial. Orientasi utama studi ini ialah keberhasilannya mendidik dan membuat siswa mampu mengerjakan ilmu pengetahuan sosial berupa tercapainya tujuan instruksional. Dari uraian tersebut, ilmu pengetahuan sosial menggunakan bagian-bagian ilmu sosial guna kepentingan pengajaran. Untuk itu, berbagai konsep dan generalisasi ilmu sosial guna kepentingan pengajaran. Untuk itu, berbagai konsep dan generalisasi ilmu sosial harus disederhanakan agar lebih mudah dipahami murid-murid yang umumnya belum matang untuk mempelajari ilmu-ilmu. Adapun struktur pengetahuan dalam pemahaman materi IPS dalam ilmu sosial lainnya bisa kita lihat di gambar yang sudah saya sediakan. Demikianlah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Dengan begitu, saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya ilmu sosial atau IPS itu memiliki kaitan yang erat dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Oleh karena itu, mereka saling melengkapi dan sangat diperlukan dalam pembelajaran di sekolah, terutama anak usia SD, MI. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.